Pergi ke sungai, memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum kepada para JKP semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2A8 koneksi antar materi. Saya Nastiti Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun, akan merefleksikan diri saya melalui 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah momen yang paling menantang adalah pada saat mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak melalui LMS, eksplorasi, lokakarya, dan elaborasi. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya penugasan yang beruntun dan dikerjakan dalam deadline waktu yang sempit di sela padatnya aktivitas saya di dalam maupun di luar sekolah, serta saya tertantang untuk belajar tentang IT yang berguna untuk penunjang penugasan saya. Selanjutnya yaitu melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam hal penerapan ini membutuhkan persiapan pembelajaran yang matang mulai dari keadaan kelas dan sarana prasarana sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ketika mengeksplorasi materi modul 1.1, saya belajar banyak hal tentang bagaimana pendidikan yang seharusnya. Pendidikan merupakan 3 sistem yang terdiri dari Taman Siswa, Among, dan Pamong. Taman Siswa merupakan sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa. Siswa diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, serta dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individu. Selanjutnya, Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu prinsip Among didasarkan atas 2 hal, yaitu kemerdekaan siswa untuk belajar, kedua, belajar sesuai keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Selanjutnya yaitu pada eksplorasi materi modul 1.2, saya belajar nilai dan peran yang wajib dimiliki oleh seorang guru yang harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid secara mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dari kedua hal tersebut, saya sadar bahwa sebagai seorang guru, saya berperan menuntun setiap peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter mereka. Tentang perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saya merasa semangat dalam prosesnya, sebab di setiap tahapan modul yang saya pelajari menambah ilmu dan pengetahuan saya tentang pendidikan, terutama bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membuka pemikiran dan pemahaman saya mengenai nilai dan peran seorang guru yang sangat penting bagi dunia pendidikan, yaitu menjadi pemimpin belajar yang inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta dapat menggerakkan komunitas praktisi dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga merasa termotivasi sebab rekan-rekan sejawat yang juga mengikuti calon guru penggerak saling memberikan motivasi antar rekan. Kepala sekolah dan rekan di sekolah juga memberikan semangat. Fasilitator dan pengajar praktek pun
juga rajin mengingatkan, memotivasi, dan memberikan semangat untuk terus berkembang. Tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa, dan sekarang saya berpikir bahwa, sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendesain pembelajaran di kelas hanya mengacu pada kurikulum pembelajaran yang hanya mengukur tingkat keberhasilan siswa dari ketercapaian KKM saja dan pembelajaran yang terkesan mendidik siswa sesuai dengan keinginan hati saya. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendesain pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, penilaian pembelajaran yang tidak hanya bertolak ukur dari aspek kemampuan saja, melainkan aspek lainnya yang menunjang seperti budi pekerti. Saya merubah mindset saya dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi guru adalah fasilitator anak untuk membantu anak mengembangkan bakatnya dengan menerapkan pendekatan student center, menyiapkan pendidikan bagi anak menghadapi pendidikan abad 21, yaitu tentang kesadaran budaya, inovasi, penyelesaian masalah, komunikasi, bertanggung jawab dengan membuat kelas dinamis sesuai perkembangan dunia saat ini. Penerapan ke depan. Apa? Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.1 dan modul 1.2 di setiap program pembelajaran kelas, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa dan membuat mereka nyaman untuk belajar. Saya juga akan melakukan pengembangan diri yang berguna bagi diri saya sendiri, siswa, dan lembaga di mana tempat saya mengabdikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Misalnya, dengan mengikuti diklat, sertifikasi kompetensi guru, mengikuti guru magang di industri, mengikuti program keahlian ganda, dan berkolaborasi secara aktif baik dengan rekan sejawat, industri pasangan, maupun pemerintah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.